Insiden kecelakaan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur menewaskan 15 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Meski seharusnya keduanya memiliki jadwal lintasnya masing-masing, sebuah insiden mobil listrik yang tertemper KRL menjadi salah satu hambatan awal berantai pada tragedi ini. Lalu benarkah sistem persinyal modern masih belum bisa mengantisipasi hal-hal di luar dugaan seperti ini dan di mana celah perbaikan yang harus kita lakukan? Dan untuk menjawab dan menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni pengamat transportasi publik bidang perkereta apian, Joni Martinus. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam Mas, selamat malam semuanya. Baik, Pak Joni terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi tanpa kemudian kita mendahului KNKT soal analisa penyelidikannya begitu, Anda sebagai praktisi pula di perkereta apian, di mana sebetulnya kita bisa melihat celahnya? Benarkah ini soal kegagalan komunikasi, soal sinyal modern begitu, Pak Joni? Ya, baik Mas, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya penumpang dampak dari kejadian kereta api atau KRL yang ditabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Seperti kita ketahui ya, kalau kita bicara tentang kejadian ini, izinkan saya memberikan analisa bahwa prinsip absolut blok sistem persinyalan di Indonesia ini sebenarnya mewajibkan sinyal masuk itu harus berwarna merah selama ada kereta api di petak blok depannya atau ada kereta api yang sudah menunggu di jalur depannya atau di stasiun. Nah, itu di prinsip absolut blok sistem sinyalnya itu harus merah dan kereta api harus berhenti, kereta api di belakangnya. Ternyata fakta di lapangan bahwa kereta api Argo Bromo Anggrek dapat masuk hingga menabrak KRL yang sedang berada di stasiun Bekasi Timur. Nah, tentu ini menurut saya ya ini perlu menjadi hal yang didalami dan diperhatikan juga saat KNKT melakukan investigasi. Oke. Kemudian Mas, bisa saya lanjutkan ya? Oh iya, silakan Pak Joni. Kemudian Mas, tidak hanya itu ya, kalau menurut pengalaman saya bahwa banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kereta api itu ditabrak dari belakang. Jadi faktor-faktor ini yang bisa memungkinkan kereta api itu ditabrak dari belakang. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap sinyal merah atau sinyal indikasi berhenti. Nah, faktor ini jika dilanggar maka bisa menjadi potensi terjadinya tabrakan kereta api ditabrak dari belakang. Kemudian juga faktor berikutnya yang bisa menjadi potensi kejadian tersebut adalah kegagalan sistem sinyal, sehingga sistem sinyal itu menampilkan aspek yang salah. Jadi misalnya aspek yang ditampilkan harusnya merah, misalnya kemudian bisa menjadi hijau atau kuning. Nah, ini bisa terjadi kegagalan sistem sinyal dan ini berpotensi juga bisa menjadikan kejadian ditabraknya kereta api dari belakang. Oke. Kemudian Mas, ya. Iya Pak Joni, izinkan saya mendalami soal itu dulu Pak Joni. Jadi kami yang awam itu bisa memahami ketika memang ada sinyal merah pada petak blok, itu pada jarak berapa kemudian itu menjadi ideal? Atau jangan-jangan kami bisa membayangkan kemarin jaraknya terlalu dekat sehingga belum ada antisipasi dari Argo Bromo begitu yang tidak secara cepat mengetahui ada KRL berhenti. Apa yang bisa kami bayangkan secara mudah begitu Pak? Ya, bayangannya begini Mas, sebenarnya ketika ada suatu kereta api ya yang sudah berada di salah satu jalur di stasiun, maka sesungguhnya kereta api itu secara teori itu sangat aman ketika sudah berada di stasiun. Kenapa? Karena sudah dilindungi oleh sinyal, baik sinyal yang berada di depannya maupun yang ada di belakangnya yang berada di luar stasiun. Maka dari itu ada yang namanya sinyal masuk, Mas. Nah, sinyal masuk ini berada di luar stasiun. Artinya, sinyal masuk ini sesungguhnya dapat dilihat oleh masinis yang sudah didesain sedemikian rupa letaknya sehingga bisa dilihat
oleh masinis dengan jarak yang ideal, ya, dengan jarak yang ideal. Artinya ketika semua itu bisa berjalan secara normal sistemnya, tentu tidak akan terjadi tabrakan dari belakang tersebut karena sudah dilindungi oleh sinyal masuk yang berada di luar stasiun. Seperti itu mungkin gambaran simpelnya. Oke, artinya jarak pandang ideal itu adalah sejauh mata masinis memandang, atau sebetulnya kereta kita punya teknologi yang bisa secara cepat menggambarkan berapa jarak, misalkan ada kereta atau gerbong yang di depannya begitu, Pak Joni? Ya, jadi kalau untuk kasus ini ya, maka jarak pandang sinyal itu memang harus dilihat langsung oleh masinis. Jadi memang secara manual, secara kasat mata, masinis itu bisa melihat sinyal tersebut melalui jarak pandangnya. Dan ini sesungguhnya ketika kita berbicara jarak pandang ya, maka sebenarnya pada jarak pandang tertentu tersebut, ketika masinis misalnya menghadapi indikasi merah harus berhenti, maka di situ sebenarnya punya kesempatan untuk melakukan akselerasi pengereman dari jarak pandang tersebut sampai dia atau kereta apinya berhenti persis di muka sinyal indikasi merah tersebut. Itu sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga ada waktu akselerasi ketika melakukan pengereman sehingga bisa berhenti di depan sinyal sinyal masuk tersebut atau sinyal yang berindikasi merah tersebut. Oke, dalam kondisi ideal itu bisa dilakukan seberapa cepat begitu Pak? Anda juga pernah menyebutkan dari rilis yang saya temukan di 2023 ketika Anda masih jadi jubir, Anda mengatakan sebetulnya kereta api adalah jenis transportasi yang tidak bisa mengerem secara mendadak begitu, Pak Joni? Ya, betul. Jadi memang kereta api itu tidak bisa mengerem secara mendadak ya, seperti misalnya sepeda motor atau mobil. Kereta api itu karena apa? Karena satu faktor dari tonasenya. Kereta api itu adalah kendaraan yang memang bebannya berat, kemudian rangkaiannya juga panjang, dan juga sistem pengirimannya itu juga yang tidak memungkinkan dia langsung berhenti secara mendadak gitu, karena sistem pengirimannya itu berbeda dengan sistem pengiriman pada sepeda motor atau mobil. Maka sehingga perlu ada jarak dan waktu untuk masinis bisa melakukan pengereman. Nah, ini kalau kami sebutkan di sini bahwa idealnya pada kecepatan kereta api seperti Argo Bromo Anggrek itu, maka jarak pengiriman untuk bisa sampai berhenti tersebut bisa mencapai 700 meter. Sehingga dapat mengerim dengan baik seperti itu. Oke, kalau kemudian Anda melihat kondisi atau membayangkan lokasi yang ada di Bekasi Timur, apakah 700 meter itu menjadi jarak yang masuk akal kita bayangkan tadi malam itu, Pak? Jadi begini Mas, sesungguhnya masinis itu ketika melakukan operasionalnya ya, dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri, jadi masinis itu memiliki atau terhubung komunikasinya dengan pusat pengendali terpadu atau pusat pengendali perjalanan kereta api. Nah, di situ ada komunikasi yang dari pusat pengendali itu memberikan informasi-informasi, memberikan perintah-perintah ya terkait dengan bahwa masinis akan menghadapi sinyal merah gitu kan, masinis akan berjalan seperti ini, masinis akan melakukan seperti ini di stasiunnya. Nah, itu tentu ada komunikasi tersebut sehingga masinis dengan adanya komunikasi itu sudah mempersiapkan diri untuk bisa melakukan pengiriman misalnya atau bisa berjalan langsung sesuai dengan apa yang menjadi komando dari pusat pengendali tersebut. Oke. Jadi Pak Joni sebetulnya kalau dilihat secara infrastruktur, secara teknologi kita sudah ideal ya artinya? Ya kalau bicara ideal ya saat ini sesungguhnya sudah cukup ideal. Kenapa? Karena yang kita pakai sekarang ini pada kasus ini adalah sinyal elektrik ya. Sinyal elektrik itu adalah ketika sudah ada material pada satu peta jalan itu atau pada satu peta blok, maka secara otomatis sinyal masuk itu menjadi berwarna merah. Ini perangkat pengamanannya. Artinya jika sistemnya itu berjalan dengan baik ya, mulai dari sarana, prasarana, kemudian operator yang mengoperasikannya itu berjalan dengan baik, ini sebenarnya sudah ideal. Oke.
Oke, tapi apakah kemudian secara human resource-nya itu kita sudah bisa menjalankan ketika memang terjadi hal-hal di luar sesuatu yang ideal tadi, di luar SOP tadi, Pak? Ya, jadi pada sistem operasional perkeretaapian, Mas, itu sudah diatur semua terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi yang tidak normal, gitu ya. Itu semuanya sudah diatur dalam yang namanya reglemen atau peraturan dinas. Itu semua diatur. Bagaimana jika terjadi rintang jalan di suatu petak blok? Bagaimana jika terjadi misalnya gangguan sinyal? Bagaimana misalnya terjadi ketika ada kereta api yang anjlok? Itu semuanya sudah diatur sebenarnya sih. Tinggal bagaimana komitmen dan konsistensi petugas di lapangan untuk bisa melakukan itu. Oke, dalam kasus semalam, apakah itu sebetulnya sudah ada dalam skema segala persiapan yang diajarkan begitu, Pak Joni? Iya, iya. Seperti yang saya sampaikan bahwa dalam kondisi tidak normal seperti tadi ya, seperti tadi malam misalnya karena ada kondisi rintang jalan, adanya tempelan antara kereta sama kendaraan, itu semuanya itu sudah diatur bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Apalagi kalau kita runtut dari waktu bahwa adanya tempelan antara KRL dengan taksi itu terjadi pada sekitar pukul 20.30 ya 20.30 sekitar itu. Kemudian kejadian KRL ditabrak dari belakang itu kejadiannya 21.05. Artinya ada waktu sekitar 35 menit di situ untuk bisa melakukan segala hal guna mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal tersebut, dan waktu 35 menit itu, Mas, cukup untuk bisa mengakomodir melaksanakan hal-hal yang bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan tersebut. Oke, jadi artinya konsistensi dari user, dari human-nya itu ya menjadi kunci sebetulnya, Pak Joni ya? Ya, jadi konsistensi dari tugas di lapangan, kemudian kondisi sinyal juga ya, karena dan kondisi prasarana seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi kan baru 2 saya sampaikan. Sebenarnya dari rangkuman saya ada 6 faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab terjadinya suatu kereta api ditabrak dari belakang. Oke, secara singkat Pak Joni, selain 2 faktor tadi apa yang kemudian bisa kami bayangkan secara awam? Ya, yang ketiga adalah miskomunikasi. Ya, nah, apabila terjadi miskomunikasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa komunikasi itu ada masinis dengan pusat pengendali ya, dan sebagainya. Nah, miskomunikasi ini juga bisa menjadi hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya tabrakan tersebut. Yang keempat ya, adanya penyimpangan prosedur yang menyebabkan kereta diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi oleh kereta lainnya. Nah, yang kelima masalah teknis, seperti misalnya adanya gangguan rem atau rem blong pada kereta, sehingga kereta tidak bisa melakukan pengiriman dengan sempurna atau tidak bisa berhenti tepat pada waktu sinyal sudah terlihat. Dan yang terakhir faktor konsentrasi, Mas, ini juga penting. Ini juga penting faktor konsentrasi, karena faktor konsentrasi ini juga mempengaruhi bagaimana awak kereta api itu membawa kereta apinya itu, sehingga apabila faktor konsentrasi ini berkurang atau hilang, maka tentu akan mengurangi kewaspadaan dalam memantau kondisi jalur maupun sinyal yang akan dihadapi oleh masinis tersebut. Oke, berarti kalau kami menggunakan judul siapa yang bertanggung jawab, sudah bisakah kita membayangkan siapa yang kemudian paling bertanggung jawab, Pak Joni? Menurut saya kita tunggu investigasi KNKT tentunya ya, karena yang paling berwenang dalam hal ini untuk investigasi. Kami di sini cuma memberikan gambaran saja ya, bahwa beberapa faktor ini perlu menjadi perhatian bagi teman-teman KNKT untuk melakukan investigasi. Baik, kita akan tunggu investigasi KNKT untuk mengungkap secara jelas agar kemudian tidak terulang lagi insiden atau tragedi yang seperti ini. Terima kasih banyak Pak Joni Martinus, pengamat transportasi publik bidang perkeretaapian, telah membagikan informasi penting ini kepada kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Joni. Malam.